enak mana lagi ya, rumah antik udah. Nah, ke rumah Om Gali asik nih, tempatnya nyoy, motornya banyak, kita tanya-tanya, kita ngablu-ngablu, pokoknya kayak asik. Berangkat. Saya udah buat dulu Pak kopi daripada belum minum. Woi, ngopi apa ngopi? Diem baik. Cukup. Cukup. Waalaikumsalam. Woi, apa kabar? Baik. Gimana kabar? Alhamdulillah. Tumben nanya nih. Kagak ada kopi, gue datang mau numpang kopi. Ini ikan nih. Ikan jalan nih. Itu sumpah. Anjingan. Tapi yang asik yang gini nih. Tempat asik nih Om, buat nongkrong-nongkrong nih Om. Apalagi kalau gue buat numpang ngopi, ya nggak? Ini ngomong-ngomong, kita kan udah pakai broadcast, kita udah ketemu. Kayaknya nggak apa-apa kali ya broadcast di tempat. Yang penting jaga jarak kan. Yang penting jaga jarak. Nen, tolong kopi ya, Nen. Kayaknya nih kita beda nih. Jadi curhat dulu baru ngopi. Es putih dulu ya, kopinya lagi dibikin. Sambil menunggu kopi. Dulu. Asik. Gini Om, mau nanya nih Om, ini banyak motor nih, motor trail. Itu dari umur berapa? Mulai nyoba-nyoba nge-trail? Kalau nge-trail itu nggak terlalu lama ya. Pertama off-road itu mungkin tahun-tahun 2005, 2006 lah. 2006 Udah lama. Maksudnya bukan yang full off-road gitu, Oh, bukan. off-road ya. Yang masih jalur wisata lah. Intinya dari zaman muda ya, 2006 ya. Kalau Masih mudaan dikit. ya masih muda dikit. Kalau main motor sudah dulu, dari mulai usia itu sudah main motor. Sudah main motor. Cuman di trailnya sekitar 2006 lah. Ini kok bisa kena virus doyan nge-trail itu sebabnya gimana? Ngeliat orang, apa divirusin, atau memang keinginan sendiri? Oh enggak, sebenarnya kalau soal trail itu relatif sama zaman sekarang. Jadi pertama, Oh, kita lagi in ya sebenarnya. bukan juga. Enggak Pertama, gua kan dulunya hobinya balap liar. Samar banget balap liar bro. Serius, gua dulu hobinya balap liar. Jadi Ah. namanya Kemayoran, terus Permata Hijau, pokoknya daerah Jakarta lah. Begajulan di kita ya. Dan lah, Begajulan. Sekarang di Menjalo. makin kesini kan, dulu kan jalanan masih sepi ya. Makin kesini kan motor itu di jalanan, wah luar biasa padat ya. Belum itu pakai Mio, sen kanan atau belok kiri kan. Betul. Lama-lama ntar gue bisa mati di jalanan. Iya. Tetapi kan itu tetap hobi ya. Betul. Yang tinggal di hobi ya udah mainnya ke hutan lah. Kita mau ngegas mau ugal-ugalan ya Jadi kalau belum bisa balap silakan liar aja. udah ditinggalin tuh. Tapi Udah nggak relevan sama umur lah. itu sekarang di trail itu mode on-nya tuh di cross atau adventure atau gimana tuh? Yang paling asik gitu. Kalau passion mungkin masih tetap balap ya passion. masih pengen lah. passion tuh masih ada lah ya. Passion ya, Nggak bisa ditinggal gitu aja. Cuman kalau udah berapa kali nyoba nggak mampu, ternyata baru kapalnya sudah ngap-ngapan. Tua juga tua. Makanya cocok dengan geng trail tua. Sesuai umur. Habis itu ya udah akhirnya coba nikmatin adventure ya, ternyata lebih asik. Ya kan dapat teman banyak, dapat pemandangan bagus, udara bebas yang bersih sangat banyak. Kalau tahu sendiri Jakarta lah, dulu sepuh saya tuh ada almarhumnya bilang ion positif, ion negatif. Gitu kan. Kalau ion negatif itu adanya di mana sih? Ada cuma di gunung. Kalau yang positif itu di ya polusi lah. Kalau positif itu kendaraan bermotor, terus hasil karbon dioksida macam-macam ya dari kita juga kan, manusia kan hasilnya juga. Karena itu gimana harus balance kan.
plus sama minum itu ya adanya di gunung sama di laut. Makanya gua juga hobi mancing di laut. Biar dapat dua-duanya. Bener-bener alam ya. Menikmati alam. Iya gitu. Itu rutinitas seminggu buat ke gunungnya, buat adventure-nya berapa kali? Terus sebulan berapa kali? Kalau dulu ya sebelum PPKM mungkin bisa seminggu sekali. Gila mantap. Tiga kali lah. Paling-paling ya sebulan bisa 2 kali lah. Minimnya ya paling minimnya. Tapi normal. Tapi karena PPKM ini kan pembatasan ya. Gitu ya. Kita paling mainnya muter-muter Jakarta aja lah, nggak terlalu jauh. Ini kalau kita lihat profilnya Om Galih nih, rambut panjang, muka gahar, malum bekas anak bangor. Dia ikut kalau dipanjangin, cakep. Bayangin ya, kalau kita lihat film Romawi dulu, jagoan-jagoan Romawi itu rambut panjang, jenggot pakai kuda. Jadi bisa dibayangin kalau Om Galih itu lagi pakai drill. Jadi zaman sekarang tuh cowok keren itu gagah drill, rambut dapat. Kan main dah, rasanya dapat banget Om Galih. Keren. Kata orang, iya kata orang. Asik. Kalau prinsip itu ya emang kita senang di motor sih. Jadi udah darah ke di motor itu udah ada ya. Sama yang klasikan ya, yang klasikan. Itu motor yang paling disuka yang berapa cc ya Om Galih? Yang paling enak menurut Om Galih kan ada yang 150, 200, 2,5 yang paling enak. Tergantung kita kegunaannya ya. Kalau buat adventure saya pakainya kayak 125 tuh. Karena ada kalau mungkin sana tuh. Nanti kita bisa lihat. Kalau misalnya untuk touring ya tetap yang enduroan tuh lebih enak. Yang enduro lebih lepas ya. Lebih asik. Terus dengan keluarga gimana? Orang rumah komplain nggak? Oh enggak sih, enggak ya. Kalau dari dulu pacaran sampai nikah punya anak ya udah tahu. Udah tahu main di motor. Jadi nggak ada mainannya begini gitu lah. bener, nggak ada komplain ya. Nah, Aman berarti. apalagi kalau motornya dijual, aku tersenyum lah. Dapat bagian dalam rumah ya. Gitu. Jangan ngopi, curhat, mungkin aduhai. Motor. Ya. Nah, tutup dulu kopinya. Silakan. Ngopi coy, diem baik. Pengalaman di jalur pastinya. Pernah punya pengalaman yang paling indahoy nggak di jalur tuh? Itu apa itu? Kalau paling indah, Yang paling asik. asik dan berkesan itu pernah waktu itu kejadiannya sebenarnya spontanitas ya. Anak Lampung ini ada namanya Ruli, mungkin kenal lah kalau di simulator motor polokan sih, sama Riki Manggala. Lampres, Iya. lagi di sini ya. Tiba-tiba, yuk jalan yuk, offroad. Ya ayo aja waktu itu. Nah, Cuman yang kalau untuk paling deket kan dulu paling kan kalau nggak Hambalang capek kan ya gitu lah. Yang kalau gede deket ya. Oke tuh, kalau gua kan biasanya kalau ke sana berangkatnya pasti malam. lu demen jalannya malam ya, bener-bener dapet. Pertama kan adem ya, nggak terlalu panas. Kedua pasti orang maunya buru-buru kalau malam. Iya. Nah nyantai. Paginya udah dari sana ya, di Karena lokasi. takut. Kalau takut. Ntar kita tanya, ketemu magic-magicnya nggak tuh jalanan tuh kalau malam. Nah ini ada magic-magic itu. Nah, terus Ya pagi itu sampai sana. Gue padahal udah beberapa kali lah, udah lebih dari 10 kali lah menambah. Tapi gue nyasar. padahal udah sering di situ ya. Udah sering tapi dari kandang sapi nah itu tiba-tiba seharusnya mungkin ke kiri. Gue lurus. Lurus kok tiba-tiba habis jalurnya terakhir. Kok gini gitu. Itu udah kurang tuh, udah kurang. Berempat waktu itu. Pak, Gue, Li, temennya Li sama Riki. nyarinya gede-gede juga tuh ya. Empat Jalan orang. segitu ya, malam gelap gitu. Jam waktu itu jalan dari ini jam 12. 12, berarti sana jam 2-an. Ya, pas itu pas gua nyampe tempat sasar itu akhirnya ya udah kita pergi dulu ya, tenang bareng kata gua baru ingat itu ternyata malam 1 Muharram 1 Syuro Nah, lu. dan malam Jumat Kliwon. Nah, lu. Asik nih, asik gitu. Terus magicnya apa sih?
maju akhirnya gue ngerokok, gue itu maksudnya istirahat berdoa kita ya. Jadi bukan nggak pandai ngaji macam-macam gitu ya, kalau doa aja lah minta di jalan kan di jalan ya. Akhirnya muter balik lagi, belum sempat atau masih bingung tuh jalannya mau kemana, kayak orang Kenderland gitu. Ketemu sama orang mau ke sana si kalau nggak salah namanya Paris ya di sana ya, di Paris kan. Oh, Pak Farid ya. Ngapain om begini? Ya, mau ke tempat lo lah. Ayo ikut. Akhirnya ikutin dia. Sampai di sana, padahal itu malam minggu loh. Itu sepi. Di sana cuma kita doang yang off-road berempat. Akhirnya cerita lah malam minggu. Mengenaskan. Ya itu gue baru tahu ternyata pas malam Sabtu Suro, pas malam jatuhnya malam Jumat Kliwon juga. Oke itu aja sih. Kayaknya nggak ada ya. Nah, pas baliknya pada kebut-kebutan, wah udah kayak duit, takut. Pura-pura jago ya nggak? Gue cuma dengar, kalau gue tetap paling di belakang sweeper ya, karena kalau pas balik kan udah di anak-anak mereka kan nggak tahu jalur kan. Kalau balik kan dengan ikutin, cuma kalau ada apa-apa kita tetap di belakang bisa kontrol. Kedebuk, jatuh semua, Riki jatuh, Erwin jatuh. Asik ini Jangan ya. panik ya, mungkin jangan takut sih kalau gue. Nah, ngomong-ngomong soal jatuh, yang namanya ngetril kan jatuh udah biasa ya. Pernah nggak punya pengalaman tuh jatuhnya tuh hampir tragis lah, hampir kecelakaan? Kalau tragis enggak, cuman lucu pernah. Nah. Gue main di Bandung tuh di Orai Tapa sana ya, sama Iwan Cawu CS. Pas turunan apa sih namanya ya? Gue lupa itu. Gue jatuh, gue keselipat. Gue paling belakang lagi. Keselipat kaki gue udah motor sini. Ya, udah gencet lah. Gencet, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Gue mau muter gini lagi. Waktu itu naik Honda Excel, kan berat. Honda Excel kan berat ya. Kalau PS kan enteng, masih bisa lah kita tendang ke tarik-tarik. Kalau Excel susah, masalahnya tekniknya hampir 90 derajat. Jadi yang lain di depan nggak tahu ya. Nggak ada yang tahu. Nangis kan deh. Ya aku pasrah aja. Itu bukan malam, kalau di Bandung kan nggak pernah mereka main malam. Main petik itu nggak pernah. Nggak tahu ya orang sana ya. Kalau gua di sini kan selalu malam, kalau mereka nggak. Malam itu selalu balik. Akhirnya ya udah pasrah diem aja sampai untungnya kan pas kalau libur tuh pasti ada aja ya di jalur yang ada lewat Balik lah. dari bawah ada yang mau naik. Lihat, om kenapa om? Udah tahu gua ketiban motor. Pasrah banget. Akhirnya dibantuin sama dia. Itu prank. Kalau kita balik, ada aja bala bantuan, bener nggak? Benar. Jadi sisa-sisa kita berbuat baik itu pasti ada ganjarannya. Katanya Om Galwin ini ditinggal gila nggak malam-malam gitu nggak pasrah begini ya. Tuh kalau kita lihat mukanya tuh ya, waduh, gue ngebayangin tuh belipet berapa biji tuh muka tuh. Paling sahdunya pengalaman mana tuh? Ini yang paling sahdu nih, yang paling sahdunya udah pasti banyak. Yang paling Yang paling sih, yang paling berkesan sekarang ATT 3 ya. ATT 3. Jadi orang tapak juga ya. Di situ kan kayaknya arisan tua yang paling banyak diikuti oleh seluruh komunitas tua se Indonesia ya. Rame pasti. Rame ya. Itu gua punya temen banyak jadinya. Ada dari Para, Bali, Makassar, ya, macam lah kemudian gitu, orang dari Ampel, Jet, dan ternyata mereka asik gitu, semuanya itu hampir sahur lah saat itu aja cuma yang berkesan. Ini saudara cerita ngablu-ngablu ya. Kita yang namanya bersahabat ngetrail kan banyak pertemanan. Betul. Jadi yang namanya takdir kan kita nggak tahu ya, yang umurnya panjang atau duluan. Nah, ada nggak Om Gali itu punya kenangan teman dekat atau apa yang mereka sudah dipanggil duluan? Itu kisahnya, pengalaman asiknya gimana tuh dengan mereka? Siapa orangnya yang paling berkesan? Ada sih ya sebenarnya beberapa, tapi yang paling berkesan kayaknya ya mungkin yang lain juga pada tahu lah di Sarjana Tua tuh di Dewan Pembina Tua Indonesia itu yang Cerutu. Oh, Cerutu ya, Dewan Pembina. Almarhum ya. Iya, almarhum itu. Itu kan sebelum Tua ramai lah gitu ya kayak sekarang. Ya saya udah berteman sama Udah dari dulu udah sama Cerutu almarhum udah. kalau nggak salah dari pangkatnya masih mayor kalau nggak salah gitu.
plastik kan juga kalau nggak ada kasihan kemarin tidak kena kayak motor tua juga sebenarnya seperti dia kalau motor tua lumayan lah kira kenal berkawan cuman kan kalau di komunitas motor tua nggak seguyup kayak trail tua Iya, ya bener. karena kalau trail tua kan kita camping bareng di jalur Rasanya tuh bener-bener dapat semua di trail gua. nolong ya kan jadi jalur kayak gimana Kayak nolong gimana, tolong. kalau di motor tua kan paling batas ini touring mana udah gitu kan kayak gitu sih om. Main trail itu lebih berkesan sahabat silaturahmi itu lebih itu ya Pak ya. Iya. Cuma waktunya lebih panjang ya dipakai bisa susahnya sama-sama. Terus kira-kira Om Gali punya rencana apa nih? Ada inceran motor yang masih dipengen nggak? Kan udah banyak nih, udah ini ada masih ada punya inceran nggak? Ya kalau Yang lebih mahal kita atau sih nama manusia kan maunya Oh, nggak ada habisnya ya? cuman kan kita bisa ngukur lah. incerannya? Nah, Kita bisa ngukur lah ya. kayaknya belum dapat itu nggak puas gitu. Oh enggak, saya enggak bisa. Oh enggak. Ya kebetulan nih ada beberapa motor dari Almamur kenang-kenangan lah. Teman Yang mana? Yang merah sama, yang dua-duanya merah sih. Oh ini Om Cherokee. Ya, pas beliau meninggal beberapa minggu, saya dipanggil sama keluarganya. Ini mau dijual beberapa, mau Om Gali mau nggak? Minta nih, mau lah. Buat kenang-kenangan kan saya bilang. Udah, akhirnya saya bilang. Buat saya sebagai mampu sama CR 45. Jadi motor kenangan yang nilai dari sejarahnya itu Ya, benar-benar berasa ya. mungkin almarhum sendiri belum pernah kayak gini. Tapi enak kok motornya, maksudnya nggak perlu biasanya kan trail tua tahun ini ya ada kayak ini lah, Ya, kayak itu. betul. Udah motor siap, touring lah jatuhnya. Udah ya. Jadi ngikutin keadaan rasa juga ya. Iya, sama kantong. Betul. Jadinya selalu aja, men. Nggak usah ngoyo. Nggak usah ngoyo. Ibarat kata Honda Win aja ya. Iya, Kita kok bikin ada sih punya Honda Win. Honda Win aja kita bikin trail asik itu sama. Di trail itu sama rata, sama bahagia. Betul nggak? Ada nasihat buat para trailer kan nih? Kalau saya rasa untuk apa, terutama kita komunitas trail tua dulu ya, trail tua. Trail tua itu sangat bagus sekali kalau saya bilang, karena nggak pernah saya temuin lah ibaratnya kita main misalnya di katakanlah saya main waktu itu Purwokerto gitu. Tapi kalau sama anak-anak trail tua walaupun kita apa nggak pernah kenal, kita misalnya ada masalah misal rem copot atau mereka pasti berhenti. Coba di komunitas yang lain saya belum temuin. Ya misalnya ya ada trouble atau paling saya lewatin gitu aja. Sahabatannya bener-bener asik. Asik kok, asik kok. Asik. Kalau di motor ada tips nggak atau trik supaya lo bisa yang namanya di jalur kan yang paling gak enak mogok. Kalau kita udah mogok kan gak enak sama kawan ya. Nah tips-tips apa supaya dari pengalaman ya motor itu kita gak nyusahin. Kalau satu ya harus siapin motor lah. Sehat berarti ya motor ya. Ya, motor buat off-road sama buat touring atau mau sekedar wisata beda ya. Kalau kita mau off-road kan emang harus siap tempur benar. Betul. Filter air, filter angin itu nggak boleh dibuka, harus betul. Kalau orang balapan kan di jalan terbuka kan, jalan dibilangan itu ban, ya kan. Pokoknya harus siap lah, gitu. Motor. Kali punya pesan dan kesan nggak nih buat para trailer kita nih? Ya mungkin satu lah, pertahankan guyup kita dia persaudaraan, terus kalaupun ada masalah kan yang kita ceritain di jalur, jangan lihat motor, Jangan lihat motor, betul. siapapun saudara. juga ya kita harus tolong gitu. Karena kalau kita nggak nyermin sikap yang baik ke orang lain akan nganggap kita orang itu kurang bagus lah gitu. Ini seperti itu aja Bro. Ini kalau gue lihat ruangnya nih kayak bengkel yang kali ini. Nyaman sih, nyaman buat nongkrong, nyaman gitu. Terus gue dengar dari kawan-kawan Om Gali tuh nyediain transit buat kawan-kawan kita yang apa sekedar buat lewat gitu, numpang istirahat.
Apa betul? Kok punya niatan seperti itu loh gitu? Ya pertama mungkin gue coba balas jasa mereka ya, karena gue dulu sering berkelana juga ke Banyumas, ke Jepara, ke Bali, kemana, dan mereka selalu welcome orang daerah. Orang daerah kan terkenal ramah ya, Lebih ramah, lebih ramah lah. Pokoknya apa yang ada di dapur semua dikeluarin lah, Wah. bareng kita kan. Nah. Nah, gue juga pengen ubah paradigma orang kota tuh harus bisa sama minimal ya seperti mereka pelayanannya. Ya jadi banyak lah teman-teman kalau pas ke Jakarta rata-rata mampir di sini. Ini udah banyak yang transitnya, Ya, istirahat kan. Parang, Marang, anak Bali, kemarin anak Bali Mas Momo ya di sini main gitu. Kita welcome lah intinya kalau sesama apa apalagi suka motor trail ya atau motor kuat pada umumnya ya kita welcome aja. Itu plan. Kita contoh dari berkahnya tuh dapet. Jadi buat kehidupan tuh trail itu rasanya semua rasa itu ada. Makanya nge-trail lo, ayo ikutan. Oh maksudnya gimana rupa ini? Ini barang-barang begini. Tajam, jadi gue loakin bener. Cuman karena tempatnya bagus, jadi asik gitu sampai pamflet Honda atau macem-macem gitu. Kamu dari mana? Oh banyak sih. Nah mungkin kan kenangan dari orang kita nggak tahu ya. Banyak kalau yang ini kan ini spare part sebenarnya gue gantung aja. Spare part. Belum pasang aja nih. Untuk beberapa motor yang masih direstorasi kan. Itu kalau pamflet itu ya biasa lah. Namanya Namanya itu tukang loak. Ya kan? Toko sejati motor ya. Ini kayaknya kenang-kenangan tuh. Biasa. Kalau ini kan ada nilai historis ya. Nah, Suzuki Tambun, nah di Nah. historisnya ya. Jadi kalau misalnya lo nggak bakal bisa di pamflet atau pelang kalau tokonya itu masih buka. Oh, Ada nggak jual toko jual? ya nggak ada lah, Nggak ada kan? nggak ada. Pasti toko sudah bangkrut tutup baru lo Jadi bisa beli. ada historisnya seperti itu ya. Iya. Keren, asik keren. Yang dipajang ternyata ada historisnya, nggak sembarangan. Jadi kayak Suzuki Tambun itu contohnya kan udah nggak ada lagi sekarang. Wartel, bengkok lah, apalah. Kalau wartel ya dulu kan kita pernah ngalamin lah ya. Oh, Yang zaman antri. wartel dulu ya? Iya benar. Belum telepon koin tuh kan. Nah, gue pengen tanya nih. Langsung. Ngaku Bang Rusnak, apa juga gue tanya. Motor paling mahal yang mana nih? Belak-belakan aja. Kalau barang sih enggak lah. Gua nilai motor tuh bukan dari harga. Ah, Kalau gua masih dari kita seneng aja. disitulah anak trail. Harga nggak jadi patokan, bentuk nggak jadi patokan. Nah, pengen tahu kenangan dari Om Ciroki. Ini kelebihannya kira-kira apa nih, Om? Sampai Om Ciroki aja tuh sama ini suka sampai dijatuhkan ke medali. Kelebihan dari Suzuki 2,5. Ya pertama dia pasti nggak akan ngasih kalau dia masih hidup. Nah, gitu ya. Dia kan pengen di museum gitu. Tapi ya umur berkata lain. Alhamdulillahnya saya dipandang keluarga itu masih. Oh ini kawannya mau gak sih ngelanjutin simpen Dia, satu atau dia dua tahu gitu. ya orang-orang yang bisa melanjutkan itu kesayangannya sama lo. Ya, saya lihat juga lumayan lah. Kalau enggak dari segi perlengkapan. Termasuk legend kan nih? Legend ya? Ya legend sendiri sih enggak ya. Nah, kalau di Indonesia motor ini termasuk plata rare, apalagi yang kondisinya lumayan komplit dia ini lumayan komplit lah. Ada beberapa tapi enggak komplit. Standar ini. Standar semuanya. Kalau motor yang sering dipakai yang mana? Oh, Yang buat ya boleh dibilang paling sering lah. sebenarnya saya paling dulu paling pakai Honda Excel, tapi setelah dapet PS saya sering pakai PS. Ini sering dipakai ini ada sebabnya dong berarti. Enaknya lah, apanya Ya, gitu. nomor satu pertama apa dari ringan ya bobotnya ya bobot karena saya juga agak terlalu overweight jadi harus cari kendaraan yang nggak terlalu berat gitu. Ngepasin ya, ngepasin. Jadi intinya kalau kita nge-trail itu ngepasin. Bukan badan kecil beli trail gaya-gayaan 400 cc buat apaan gitu dong. Betul. Jangan sampai salah kayak ini kan yang CL ini kan special engine kita pakai off-road ya udah Oh, salah iya. kaprah. Ini kan motor sirkuit, motor balap Ini buat yang juga kita asik betot-betot gas. ya Kalau ini kalau ini Buat DT dipakai. 125 ini. Ah. Sementara belum pernah saya pakai off-road sih.
Cuma dipajang aja. Bukan juga, belum sempat kepegang. Oh, Nah, ini dua nih belum sempat kepegang lah. Iya, iya. Tapi mesin sih normal semua. Kalau ini nih apa tanya? Ini sebenarnya bisa aja dicat nih. Kenapa sengaja bulat gini? Dapatnya begini om, gitu aja. Jadi mempertahankan ya dapatnya seperti ini ya. seperti itu, original gitu ya udahlah. Ini gimana rupa disimpan ini kayak ini? Nah kalau ini lucu lagi jarangnya. Ah. Kalau pernah ke daerah Puncak, tahu restoran Rindu Alam kan? Ya, udah siapa Pasti tahu kan? pasti tahu. Pastilah anak-anak Ya. biker atau apa pasti tahu. Walaupun mungkin kita takut ke sana takut mahal. Betul. Makanannya kan. Nah ini yang punya dulu restoran Rindu Alam, Oh. Bu Hajinya. Tuh itu. Bu Haji yang punya. Ya akhirnya kan sekarang tutup ya. Iya, Pak kayaknya Edit, udah. bagian dari kenakan nggak mungkin saya bawa pelang Rindu Alam gede banget gitu kan. Ya, Padahal kalau tidak dikasih kali ya. bisa Pelanggan dikasih. jualan itu ya. Iya, cuman akhirnya dapatnya motor ini. Motor kenangan. Ini bukan restorasian, emang kilometer. Kalau yang ini kayaknya motor harian nih. Enggak, untuk motor frustasi. Aduh. Kirain motor buat beli pecel gitu kan. Bukan, dulu kan saya Nah. hobi balap pakai NSR dulu. Itu juga jual juga loh ini. Berhubung NSR itu sekarang harganya ya saya bilang luar biasa tuh mahal. Akhirnya dapat juga ini. Nah, ini lagi ada Honda 500. SMP itu, apa itu SMP? Oke, dia Ya, SMP terakhir kalimat. Bukan terakhir ya, maksudnya yang klasik terakhir ya. Masih dulu. Dan sekarang Keren. itu dapat dari temen di Jepara itu, kenang-kenangan. Jadi semua motor di sini ada kenangannya, ada historisnya. Hanya disimpan api. Paling jelek nih, ini Honda Ini XL. paling jelek katanya. Buat gua aja Pak ya. Honda Buat XL gua aja nih. 25. Gua utangin aja nih. Yang penting Ini baru sih. usaha. Kalau ini baru sih. Oh baru dapat. Jadi teman ikut lelang di daerah Jawa Tengah sana ya kan, Jawa Tengah atau Jawa Timur. Akhirnya suratnya bisa diurut plat hitam. Oh mau kan ditawarin ya? Saya mau lah. Ngomong-ngomong surat yang bodoh yang mana? Kalau trio itu kan nggak berpatokan pada surat ya. Kecuali kayak satu ini yang motor Ini ini ya. baru. Nah, Kalau trio itu kayak kita beli Kawasaki KLX 230 gitu. Yang R itu kan faktor dari sananya memang faktor faktor bukan buat di jalan raya. Begitu untuk lo. Ada suratnya faktur tapi legal. Ya ciri itu gampang sih ya. Tadi lampu, kalau nggak ada lampu buat motor off-road atau buat benar-benar nggak bisa dipakai jalan raya. Kalau yang dulu kan masih ada, ya masih bisa pakai jalan raya. Itu keren, cerita dari Om Gali. Asik ya, asik naik motor yang ngetril ya. Aduh, mulut gua berbusa ini udah kebanyakan ngobrol. Udah banyak cerita-cerita dari Om Gali. Kalau kebanyakan gua ngeri, lu kagak mau dengerin. Ya udah kita udahin aja ya Om Gali ya. Oke. Sebelum kita bisa Seruput dulu kopinya. seruput kopi. Kita pakai podcast lagi Om Gali. Oke. Ini kewajiban. Harus. Gitu aja Om Gali, makasih udah Oke, sama-sama, bincang-bincangnya, udah diceritain semuanya. Pokoknya anak Tri selalu hore, Om Gali hore. Salam stay Om Gali. Oke. Buat teman-teman trio tua khususnya di Indonesia, jangan lupa ya like and subscribe channel YouTube-nya Ngablu bareng Musnan. Silakan di subscribe. Oke.